Sahabat Novis, balik lagi di Behind the Skin. Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi. Podcast kita pada malam hari ini masih ditemani oleh dua dokter kita dari Novis Dermatologi. Ada Dr. Jenny. Halo dok. Hai semua, hai sahabat Novis. Ada Dr. Angel. Halo dok, halo semua. Pembahasan kita pada malam hari ini unik banget ya dok. Pembahasan yang kita tunggu-tunggu dan banyak juga orang-orang netizen yang tunggu-tunggu materi ini, yaitu threadlift atau tanam benang nih dok. Nah, kalau pertanyaan pertama itu gimana sih dok proses benang itu menyerap pada kulit? Oke, untuk benang, setelah benang itu ditanam di bawah kulit, secara alami dia akan terserap ya oleh tubuh kita di bawah kulit itu. Tapi nanti benang yang kita gunakan benang video ya dok ya. Benang video ini dia proses penyerapannya jadi lebih lambat. Jadinya untuk mempertahankan struktur yang sudah kita tarik itu akan lebih lama. Jadi dia emang tertanam di bawah jaringan itu, proses penyerapannya jadi lebih lama, makanya proses kencangnya itu bisa sampai setahun, bisa lebih lama. Iya, padahal benang itu kan juga dibagi jadi dua ya dok ya. Iya, yang bisa diserap sama yang tidak bisa diserap. Kalau yang kita pakai juga di sini ya contohnya yang bisa diserap itu PDO atau polydioxanone. Kalau yang tidak bisa diserap ya contohnya ada aptos, polipropilen dan lain-lain lah seperti itu. Kalau yang nggak bisa diserap itu biasanya untuk apa dok? Biasanya sih di beberapa tempat lain juga ada aptos ya. Iya. Cuman kalau kita aptos juga sebenarnya aman. Cuman kalau kita juga lebih aman ya PDO. Sebenarnya sama-sama tujuannya sama untuk mengencangkan lifting, rejuvenation seperti itu. Oke, kan ada disebutnya tanam benang sama tarik benang. Nah, itu bedanya apa sih dok? Oke, kalau untuk tanam benang dan tarik benang ini juga banyak yang tanya sih ya kalau lagi di klinik nih dok, apa sih dok bedanya tarik sama tanam gitu? Kalau misalkan dua-duanya itu sama-sama tujuannya masukkan benang ke bawah kulit ya dok ya. Jadi kalau untuk bedanya tanam benang dan tarik benang itu ya contohnya ya di benangnya. Pertama kalau untuk tanam benang sendiri dia lebih kecil, lebih halus, terus biasanya juga tidak ada bergerigi. Nah itu biasanya kalau untuk yang tanam benang dia efeknya lebih untuk rejuvenation atau permajaan. Kalau untuk liftingnya dia tidak kurang maksimal. Nah kalau misalkan untuk tarik benang sendiri itu benangnya yang bergerigi, lebih panjang. Nah itu makanya bisa efek liftingnya itu ya dok ya lebih maksimal, lebih menarik. Makanya nanti jaringan yang di bawah jaringan kulit itu nanti ketarik ke atas supaya ya dia langsung terbentuk V-shape lah seperti itu. Jadi memang beda sekali tanam benang dan tarik benang. Dan kalau untuk tanam benang sendiri ya bisa di mata, bisa di bopeng, bisa di alis untuk menaikkan seperti itu. Nah kalau untuk tarik benang ya bisa di pipi, bisa di payudara untuk mengencangkan juga bisa. Bikin foxy eye juga bisa. Iya. Gitu. Untuk di area perut juga bisa kita ada tanam benang. Itu kalau di area perut tuh biasanya buat apa tuh dok? Buat bisa untuk kurangin nafsu makan ya dok biasanya. Bisa juga untuk narik buat mengencangkan juga bagian perut. Biasanya orang-orang yang perutnya bergelambir itu kita bisa tarik dengan tanam benang. Ternyata bisa juga untuk mengurangi nafsu makan dok? Bisa dok. Iya aku baru tahu. Oh ya dok, ngomong-ngomong treatment anti-aging yang tadi anti-aging apa? Sebagai peremajaan kulit yang tadi dokter sebut, kan ada juga treatment kita filler yang untuk meremajakan juga kan dok ya. Apa dok bedanya tanam benang dengan filler? Oke, untuk tanam benang dan filler jelas sudah beda ya. Kalau misalnya kita kan yang tarik benang itu kan gunanya untuk menarik, untuk buat suatu kontur pada wajah gitu. Sedangkan kalau misalnya filler itu lebih untuk mengisi kekosongan, biasanya di bawah cekungan mata atau misalnya menambah volume bibir, di hidung, bisa di dagu juga bisa. Tapi dua treatment ini bisa digabungkan, maksudnya bisa dikombinasikan, dikerjakan dengan bersamaan. Misalnya orangnya ingin V-shape nih, jadi bisa di bagian pipinya kita tarik benang, terus nanti tambah di dagunya kita filler. Jadi ya benar-benar bisa membentukkan V-shape gitu. Untuk bisa juga kalau di benang di hidung juga bisa, filler juga bisa untuk mengisi kekosongan di hidung itu bisa. Gitu. Berarti lebih jadi tergantung dari tempat pasiennya juga.
dia inginnya apa gitu, nanti bisa dikonsultasikan. Kalau misalnya dok pasien mau pilih salah satu filler atau apa thread lift tadi, menurut dokter bagusan thread lift apa filler? Kalau untuk lebih dua-duanya sama ya, maksudnya langsung terlihat dan efek sampingnya pun dua-duanya juga minimal. Jadi kita lihat, balik lagi kita lihat kondisi pasien, dia pengen di mana nih, mau fillernya di mana, areanya di mana, atau tanam benang atau tarik benangnya di area mana. Kalau untuk di mata kan bisa di filler, bisa ditanam benang. Nah contohnya seperti itu. Kalau untuk di pipi jarang sekali filler sih ya dok ya, paling tarik benang. Nah kalau untuk di hidung bisa tanam benang, bisa filler. Nah kalau untuk dagu juga sebaiknya sih kalau untuk lebih tambah kelihatan ya mending filler sih kalau menurut saya. Jadi langsung kelihatan. Dua-duanya sama kok. Kalau untuk juga yang menghilangkan smile line nih, misalnya dia nggak pengen pipinya udah nggak pengen terlalu tirus lagi ya, berarti kita bisa dengan filler, bisa diisi dengan filler. Tapi kalau misalnya dia ingin hilangin smile line tapi juga ingin pipinya lebih tirus gitu, bisa lebih keangkat, lebih kencang, kita bisa tawarkan benang. Atau di payudara pun juga bisa, dia mau pilih mau tarik benang atau filler payudara aja. Iya. Oke. Kan filler sama tanam benang ini sama-sama tindakan yang berjarum ya dok ya. Kalau aku tanya sakit gak sih dok rasanya pas tindakan itu? Pas tindakan ya ini pasti kan nanti di anestesi terlebih dahulu ya. Untuk berasa ya pasti berasa, karena kan kita tindakannya nanti ada yang di anestesi dulu di dalam gitu, ada tindakan berjarum juga, tapi itu nggak gitu sakit karena sebelumnya pasti kita di anestesi terlebih dahulu, dibius dulu, jadi untuk mengurangi sakitnya pasien gitu. Jadi biasanya pas tindakan sih kalau ditanya berasa enggak gitu. Ya biasanya mereka lebih sakitnya pasti suntik anestesi pertama aja, setelahnya udah enggak, cuma berarti berasa. Di anestesinya ini biusnya ini hanya lokal aja dok ya, hanya area yang akan disuntik, tergantung areanya juga yang mau ditanam benang aja. Iya. Oke. Kalau kan ada kan thread lift ini treatment yang lagi rame banget dok, yang lagi banyak banget orang-orang pengen lakukan gitu, tapi masih banyak juga orang-orang yang takut sama treatment ini karena mungkin tindakan berjarum ya dok ya. Udah gitu mereka kan mindset mereka, di bayangan mereka tuh jarum terus tanam benang, di benang terus diapain tuh kan, nggak, mereka kan belum tentu paham. Kira-kira hal apa sih dok yang bikin orang-orang tuh kadang pengen gitu tanam benang tapi takut gitu, kita ya itu apa dok? Biasanya sih kalau saya ceritakan dulu tarik benang atau tanam benang itu seperti apa. Emang biasanya kalau pasien datang, dok sakit nggak sih, apa gimana sih dok, tarik benang lama nggak sih prosesnya kayak gitu. Tapi pasti saya bilang enggak, prosesnya tidak lama, tergantung areanya di mana. Terus juga biasanya pasien itu takut kayak seakan-akan itu kayak dioperasi di ruang operasi di rumah sakit, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Terus biasanya juga ada beberapa pasien yang emang takut terlihat berbeda sekali dari sebelumnya, takut ketahuan teman-temannya apa gimana, padahal kan sebenarnya kita bikin memang senatural mungkin. Jadi yang pasti kita semaksimalkan senatural mungkin supaya tidak terlihat memang benar-benar berubah banget begitu. Jadi kan semua ada tahapannya lah seperti itu. Jadi memang dia mau di hidungnya dulu boleh, atau misalkan dia mau di semua wajah boleh, tergantung pasiennya lagi seperti itu. Oke. Berapa lama dok minimal dan maksimalnya benang itu bertahan di apa sih yang menyerap kulit? Untuk ketahanan bisa sampai 1 tahun yang normalnya ya, tapi itu tergantung lagi dari kebiasaan pasien. Misalnya pos tindakan pos tindakan kan kita juga ada beberapa larangan. Kalau misalnya dia tiba-tiba abis tanam benang terus tertawa lebar gitu kan ya bisa langsung nanti putus saat itu putus juga satu-satu, jadinya nanti tidak terbentuk lagi dong. Jadi langsung turun bisa. Misal dia pas dia misalnya V-shape gitu, yang nirusin, berarti kan dia kan narik ya dok ya. Nah kalau misalnya tadi putus pas dia ketawa kenceng gitu, dia putusnya langsung bikin area sekitar tanam benangnya kendur atau enggak juga?